Oke, ini adalah lanjutan dari use case diagram gitu. Jadi kalau misalnya kemarin sudah memiliki sebuah use case diagram gitu, jadi misalnya kayak di sini ada pendaftaran pasien gitu, terus ada pemeriksaan kesehatan, tindakan medis gitu, sebuah use case diagram untuk sistem informasi puskesmas gitu. Nah, di sini use case diagram dia memiliki penjelasan lebih lanjutnya gitu. Jadi ada namanya high level use case gitu. High level use case ini apa? Jadi di sini dia akan menggambarkan keterangan dari masing-masing use case, tapi dengan sangat singkat. Misalnya, ada use case dia judulnya adalah menarik uang cash dari ATM gitu. Nah, aktor di sini adalah aktor siapa yang mengakses. Misalnya kalau di sini customer bank. Kalau lebih dari satu gimana? Dituliskan aja langsung komanya apa, misalnya customer bank, koma misalnya uh, admin gitu, misalnya kayak gitu. Jadi ada menarik uang cash dari ATM, aktornya ada customer bank, ada juga admin gitu. Nah, bisa jadi lebih dari satu gitu. Jadi dituliskan saja siapa aja aktornya gitu. Nah, kemudian description-nya adalah customer pergi ke mesin ATM, lakukan identifikasi dan menarik uang cash gitu. Jadi ini deskripsi secara umum, secara singkat gitu tentang mengenai use case. Nah, nanti ada berapa use case, ada sekian juga yang harus digambarkan. Jadi misalnya di sini pendaftaran pasien, pemeriksaan kesehatan, tindakan medis, ini kan ada 6 use case gitu ya. Ada 1 2 3 4 5 6 gitu. Jadi ada 6 use case di sini, berarti ada 6 nanti high level use case-nya gitu. Jadi aktornya gimana? Jadi bisa dilihat misalnya pendaftaran pasien, di sini aktornya adalah pasien dan petugas loket gitu. Jadi ada 2 di sana aktor yang mengakses gitu. Nah, nanti deskripsinya disesuaikan. Nah, itu untuk high level use case-nya gitu. Jadi dia akan menggambarkan dengan sangat singkat. Nah, penggambaran lebih lanjutnya apa? Dia akan menggunakan yang namanya expanded use case. Nah, expanded use case di sini dia adalah penulisan lebih detail dari high level use case-nya gitu. Jadi di sini berguna untuk pengertian yang lebih dalam gitu tentang suatu proses atau kebutuhan. Ini kan tadi sangat singkat gitu. Jadi customer hanya pergi ke mesin ATM, melakukan identifikasi, kemudian menarik uang gitu. Jadi di sini belum jelas, belum terlalu jelas detail-detail dari setelah dia identifikasi seperti apa gitu. Terus nanti kalau misalnya identifikasi tidak berhasil dia bagaimana gitu dan lain sebagainya. Nah, itu kan belum terlalu jelas gitu. Dia hanya menggambarkan dengan sangat singkat. Nah, expanded di sini akan lebih jelas. Di sini akan ada langkah-langkahnya gitu. Jadi misalnya use case-nya yang tadi adalah menarik uang cash dari ATM. Nah, kemudian ada goal-nya. Goal-nya apa sih? Ya, itu untuk memberikan customer bisa menarik uang cash dari ATM gitu. Nah, di sini ada primary actor, ada secondary actor. Beda sama yang tadi, cuman aktor gitu aja. Nah, primary di sini adalah aktor mana yang memang paling utama atau aktor mana yang paling sering mengakses gitu. Misalnya customer itu kan pasti mengakses menarik uang cash dari ATM gitu. Terus secondary-nya apa? Bisa jadi admin misalnya. Admin ini akan mengakses menarik uang cash tapi kan sewaktu-waktu aja. Misalnya kalau ada masalah atau misalnya dia ada perlu sesuatu atau misalnya pegawai banknya itu perlu misalnya ngambil apa namanya? Ngecek dan lain sebagainya gitu misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi secondary aktor gitu. Jadi primary aktor ini adalah aktor utamanya. Siapa yang pasti mengakses use case. Nah, misalnya di sini goal-nya adalah memberikan customer mendapatkan uang, primary-nya adalah customer. Terus secondary-nya nggak ada di sini. Nah, kita akan membuat langkah-langkahnya. Beda sama yang tadi penjelasan singkat. Di sini akan ada langkah-langkahnya. 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu. Nah, di sini misalnya 1 adalah use case dimulai saat customer tiba di mesin ATM. Kemudian yang kedua adalah customer akan memasukkan kartu ke mesin ATM. Nah, di sini akan terbagi menjadi aktornya ngapain, sistemnya responnya apa gitu. Jadi nggak ada expanded misalnya gitu, nggak ada kegiatan yang tidak direspon oleh sistem gitu, karena kita membicarakannya adalah sebuah sistem. Jadi apa yang dilakukan oleh si aktor harus ada sesuatu yang direspon oleh si sistem gitu. Jadi nggak ada yang bikin hanya manual gitu. Misalnya customer tiba di mesin ATM, kemudian dia memasukkan kartu, kemudian keluar uang, tapi sistemnya nggak respon, itu nggak mungkin gitu. Jadi misalnya respon sistem apa? Customer memasukkan kartu, nah mesin pasti akan menampilkan form identifikasi. Itu adalah sistem responnya. Nah, kemudian yang keempat, customer dia akan menginputkan data identifikasi, terus respon dari sistem apa? Dia akan memverifikasi data dan dia juga akan menampilkan menu penarikan. Jadi kalau masih berupa langkah respon dari sistem, dia tetap ditulis di langkah di kanan gitu. Jadi langkah
Setelah menginputkan data identifikasi, respon dari sistemnya ada dua gitu. Yang pertama dia akan memverifikasi data, yang kedua dia akan menampilkan menu pilihan penarikan. Nah, kemudian baru customer memilih menu penarikan gitu. Kemudian dia menginputkan nominal dan akhirnya sistem akan mengeluarkan uang cash dari jumlah nominal penarikannya. Kemudian baru dia mengeluarkan kartu ATM dan bukti tanda penarikan. Kemudian customer menerima kartu dan bukti tanda penarikan. Akhirnya sudah selesai use case ini. Nah, kalau sudah selesai, ada lagi yaitu alternatif dari course-nya. Nah, ini kita sesuaikan dengan langkah-langkah yang di atasnya tadi. Misalnya, nomor 4 adalah customer menginputkan data identifikasi. Kemudian ada alternatif, kalau verifikasinya gagal, sistem akan memberikan 3 kali kesempatan. Jadi alternatif ini bukan sesuatu yang pasti dilakukan, bukan pilihan gitu ya. Jadi misalnya kayak nomor 7, customer memilih menu penarikan. Terus alternatifnya bukan customer memilih menu misalnya transfer, bukan seperti itu gitu. Jadi alternatif itu adalah gimana kalau misalnya nanti customernya memilih menu penarikan tapi menunya tidak mau keluar gitu, atau menunya itu tidak muncul gitu. Apakah sistem akan memberikan peringatan atau misalnya sistem akan memberikan notifikasi. Itu adalah alternatif. Jadi misalnya customer milih menu penarikan, kemudian dia salah pilih menu atau misalnya menunya tidak berlangsung, maka sistem akan kembali ke menu awal, misalnya seperti itu. Nah, itu alternatif gitu. Jadi apa yang akan terjadi jika nomor 4 atau misalnya salah satu langkah ini gagal gitu. Nah, kayak sini misalnya jika verifikasi gagal, sistem memberikan 3 kali kesempatan. Kayak nomor 8, dia customer menginputkan nominal penarikan. Nah, jika saldo tidak mencukupi, sistem akan menampilkan peringatan gitu. Jadi apa sih yang alternatif yang akan dilakukan oleh si sistem kalau misalnya langkah yang dilakukan oleh si aktor ini tidak berhasil gitu. Jadi nggak selalu dia mengeluarkan cash dari jumlah nominal penarikan. Ada kemungkinan saldo tidak cukup gitu kan. Jadi dia akan menampilkan peringatan. Nah, itu mungkin mengenai high level dan expanded use case. Jadi ini wajib dibuat ketika kita selesai membuat use case diagram. Jadi sudah ada use case diagram, kita menjelaskannya adalah melalui high level use case dan juga melalui expanded use case. Jadi biasanya ini bukan salah satu yang dibuat gitu ya. Walaupun high level ini adalah penggambaran singkat, biasanya high level use case juga dibuat, expanded use case-nya juga dibuat. Jadi kita bisa melihat yang secara singkat maupun yang secara panjangnya, gitu, yang lebih detailnya. Ya, mungkin itu sekian dari saya mengenai high level dan expanded use case.